Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Partai Nasdem sudah merumuskan 3 nama bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Di mana kita tahu bersama dari 3 nama tadi hanya Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik yaitu PDI Perjuangan. Lantas bagaimana rencana Partai Nasdem mengkomunikasikan calonnya? Terlebih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tegas mengatakan melarang kadernya bermanuver. Langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Selamat sore, Bang Joni. Bang Joni, tadi kita sudah dengarkan bersama begitu ya statement dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa jika ada kadernya yang main dua kaki sudah keluar saja. Kita tahu salah satu bakal calon presiden yang kemarin dijaring oleh Nasdem adalah Ganjar Pranowo. Ini salah satu-satunya yang memiliki partai politik atau berafiliasi dengan partai politik lain. Kemudian bagaimana nantinya Partai Nasdem akan mengkomunikasikan hal ini jika sudah ada statement keras seperti itu, Bang Joni? Jadi gini Saskia ya, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi saya juga mengikuti melalui streaming ya, dan itu hal yang sangat positif, tepat sekali. Ya, dan konsisten dengan konstitusi dan keputusan-keputusan partai. Sikap-sikap seperti itulah yang tepat. Sama halnya, Partai Nasdem juga kader-kader menyerahkan pengambilan keputusan untuk memilih salah satu dari 3 kandidat diserahkan kepada Bang Surya sebagai Ketua Umum. Itu juga konstitusional dan itu harus dilaksanakan dengan tepat. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Surya terkait dengan peran dan kewenangan ketua partai. Dan saya kalau tidak salah dengar, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo juga sejalan dengan konstitusi partai, yaitu menyerahkan keputusannya sebagai anggota partai atau anggota PDI Perjuangan sesuai dengan keputusan Munas PDI Perjuangan yang tadi Ibu Mega sampaikan. Berarti taat betul, tegak lurus, garis lurus pada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah ini satu kenyataan, satu sikap konstitusional yang harus dihormati, yang harus dijunjung, dan itu benar adanya. Nah dari sisi Nasdemnya sendiri, ya kader-kader Nasdem juga melakukan penjaringan dari bawah, mendengarkan suara rakyat. Dan itu juga suatu realita, bahwa suara-suara rakyat itu ditransmisikan, disampaikan di dalam Rakernas Partai Nasdem, disuarakan secara formal dan ofisial oleh pimpinan-pimpinan Partai Nasdem dari daerah yang mempunyai kewenangan untuk itu. Itu konstitusional juga dan itu aspiratif. Ya, itu aspiratif dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena ini masih sejalan dengan konstitusi dan aturannya. Kita tentu saling menghormati konstitusi, aturan-aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan-keputusan Kongres atau Munas setiap partai politik, dan itu harus dihormati. Nah, realita-realita seperti ini kalau dari sisi Nasdemnya sendiri sudah ditegaskan dan disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem. Kami sedang mencari kepala pemerintahan, pimpinan negara dan kepala pemerintahan. Dengan apa? Dengan satu sikap tidak mengharuskannya dari internal partai. Karena kami mencari Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden Nasdem. Ya, karenanya kami menjaring calon-calon presiden dari putra dan putri terbaik Indonesia yang kenal dengan apa? Primus inter pares. Ya, yang paling hebat dari yang hebat-hebat. Nah, dari penjaringan kader-kader Nasdem melalui infrastruktur Nasdem, setelah melakukan konsultasi publik dengan rakyat, muncullah 3 nama. Salah satu di antara 3 nama itu adalah kader PDIP yang juga senior, ya, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Itu satu hal yang menurut kami adalah apresiasi dan respect ya Nasdem terhadap kader PDIP dan pada seorang tokoh calon pemimpin nasional. Sama juga dengan terhadap calon yang lainnya. Jadi representasi dari suara rakyat juga begitu ya Bang ya? Gimana? Jadi sebenarnya apa yang disuarakan dari DPW Nasdem ini sebenarnya juga merepresentasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat begitu? Terkait dengan betul, siapa apa yang diinginkan oleh masyarakat, mereka ingin ajukan sebagai presiden atau bakal calon presiden.
Ya, namun ya itu adalah aspirasi dari masyarakat yang dijaring oleh infrastruktur Nasdem dan disampaikan secara formal sesuai konstitusi dan aturan internal Partai Nasdem secara resmi. Namun demikian, kita harus menghormati konstitusi dan aturan serta keputusan partai-partai lain, termasuk dalam hal ini harus menghormati keputusannya PDI Perjuangan, di mana kewenangan itu sudah diberikan sebagai hak prerogatif kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Karenanya komunikasinya akan jalan. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menempatkan secara diametral dan melihat sisi perbedaannya. Yang harus kita lakukanlah mengkomunikasikan titik simpul untuk menghasilkan pemimpin nasional yang menurut penjaringan Nasdem salah satu adalah kader PDI Perjuangan sebagai calon pemimpinan nasional yang mumpuni. Dan itu suatu penghormatan Nasdem terhadap PDI Perjuangan yang telah melakukan kaderisasi dengan baik. Sama halnya kami menghormat PDI Perjuangan melalui Pak Joko Widodo, ya, melalui satu penjaringan bertingkat dan bertahap, ya, itu adalah penghormatan dan apresiasi terhadap kaderisasi yang dilakukan secara internal. Jadi sebenarnya namun apa yang mekanismenya disampaikan harus sesuai dengan konstitusi. Baik, apa yang disampaikan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sudah tepat, sesuai begitu ya dengan memang dari regulasi partai itu sendiri, kita atau dari Partai Nasdem sendiri menghormati ya apa yang menjadi statement dari Ketua Umum PDIP. Tetapi setelah akhirnya Nasdem ini menjaring 3 nama, terutamanya adalah Ganjar, apakah kemudian ada komunikasi politik yang sudah dilakukan Partai Nasdem terkait nama Ganjar yang kemudian disepakati begitu untuk menjadi bakal calon presiden, untuk lobby-lobby untuk tentu begini, nanti yang kami carikan bukan bakal calon. Yang berikutnya adalah calon presiden yang mempunyai potensi kuat memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia. Tahap berikutnya tentu akan dilakukan komunikasi politik. Dan kepada PDI Perjuangan sudah jelas disampaikan komunikasi politik itu harus ya muaranya kepada keputusan Ibu Ketua Umum. Itu sudah begitu aturannya dan itu harus dihormati. Tentu artinya kita untuk juga berkomunikasi dengan PDI Perjuangan akan menunggu hasil dari Rakernas PDI Perjuangan ini, begitu Bang Joni? Jadwal sesuai KPU itu pendaftaran calon presiden tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Waktunya masih panjang. Komunikasi politiknya akan dilakukan di dalam seni berpolitik dan seni berkomunikasi. Tapi yang penting apa di situ? Di dalam berkomunikasi tetap harus menjaga silaturahmi dan menjaga kekerabatan nasional dan menjaga agar masyarakat tetap bersatu dan menyambut calon-calon ini dalam konteks satu pesta demokrasi yang hebat. Itu harus dijaga. Dan artinya hubungan antara Partai Nasdem dan PDIP juga baik begitu ya Bang Joni ya saat ini? Hubungan Partai Nasdem dengan PDIP sudah ada buktinya. Relasi yang baik dengan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan tujuan-tujuan kebangsaan itu sama, ya, yang dilaksanakan menjadi konsideran penting pada saat pengambilan keputusan calon presiden di 2024 dan calon presiden di 2029 yang saat itu calon presidennya adalah Presiden Joko Widodo saat yang sedang memerintah, itu berhasil dengan sukses. Kenapa? Karena menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai politik dan menghormati mekanisme internal setiap partai politik. Itulah demokrasi yang sehat. Sedangkan komunikasi-komunikasi yang dilakukan saat ini adalah komunikasi yang cair. Jangan sampai setiap kali bertemu, apakah itu makan siang, apakah itu makan malam, apakah itu pertemuan silaturahmi, semuanya dikaitkan dengan membentuk koalisi. Tidak selalu harus dalam membentuk koalisi, tapi komunikasi yang cair dan dekat di antara para pemimpin politik kita, partai politik kita, dan para politisi kita itu harus selalu dijaga. Karena Indonesia ini negara demokrasi yang besar dengan sistem demokrasi yang luar biasa terbukanya. Harus dikelola dengan baik ini. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.